Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai intoleransi beragama di Indonesia. Intoleransi beragama adalah sikap menolak, mengganggu, atau membatasi hak orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Kasus pertama yang banyak terjadi adalah penolakan atau kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam kasus gereja di kota Cilegon. Meskipun pihak jemaat sudah memenuhi persyaratan administrasi, proses perizinan tetap tidak diberikan karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat dan juga kebijakan pemerintah daerah. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa hak beribadah masih belum diterima secara adil di beberapa daerah. Permasalahannya bukan hanya urusan dokumen, tetapi lebih kepada penerimaan terhadap perbedaan. Bentuk intoleransi berikutnya adalah pelanggaran dan pembubaran kegiatan keagamaan, misalnya pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Sukabumi dan pelanggaran ibadah jemaat di Kabupaten Tangerang. Dalam kasus seperti ini, kelompok tertentu bertindak seolah-olah menjadi penegak hukum, padahal mereka tidak memiliki wewenang resmi. Yang lebih memprihatinkan adalah aparat sering tidak tegas sehingga tindakan intoleran ini berulang kembali. Bentuk intoleransi berikutnya bahkan sampai kepada kekerasan fisik. Misalnya, perundungan terhadap seorang siswa SD di Riau yang diduga terjadi karena perbedaan agama, atau perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa intoleransi bisa dimulai dari hal kecil seperti ejekan atau penolakan, tetapi lama-kelamaan bisa berkembang menjadi kekerasan. Korban bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang seharusnya dilindungi. Ada dua akar masalah utama. Pertama, masalah internal dalam masyarakat, yaitu sikap eksklusif atau anggapan bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh kelompok sendiri. Pemahaman seperti ini membuat orang sulit menerima perbedaan dan cenderung menghakimi pihak lain. Kedua, masalah eksternal dari negara, yaitu regulasi yang kurang adil dan penegakan hukum yang lemah. Aturan perizinan rumah ibadah sering dianggap diskriminatif, dan tindakan main hakim sendiri sering dibiarkan tanpa sanksi yang tegas. Untuk mengatasi intoleransi, kita memerlukan kesadaran bersama. Dari sisi masyarakat, kita perlu membangun sikap inklusif, saling menghormati, dan menanamkan nilai toleransi sejak dini, khususnya di sekolah dan lingkungan keluarga. Dari sisi pemerintah, negara harus hadir secara adil, memperbaiki regulasi yang menjadi hambatan, serta menindak tegas pelaku intoleransi. Penegakan hukum harus jelas, tanpa memihak, dan memberikan perlindungan kepada semua pemeluk agama. Sebagai kesimpulan, intoleransi beragama masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Tiga kasus utama, penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan bahwa hak beribadah belum sepenuhnya aman dan terlindungi. Oleh karena itu, mari kita membangun sikap yang saling menghargai dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Dengan begitu, moderasi beragama dapat terwujud demi kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.